kita berbicara diversity dan entropi, fenomena diversity dan entropi dalam alam dan kemudian organisasi. Pemikirannya adalah bahwa organisasi itu adalah miniatur alam sebenarnya, miniatur dari alam semesta, ya kan? Kalau kita mau lihat organisasi dari teori lingkungan dan perilaku, maka sebenarnya organisasi adalah organisme, ya kan? Jadi dia miniatur dari alam semesta. Dia punya variabel-variabel pembentuknya, ada organisme-organisme yang saling berinteraksi di dalamnya, sehingga juga mengalami entropi, ya kan? Mengalami kehancuran dan macam-macam, bisa diintervensi dan macam-macam. Jadi kalau menurut Beta misalnya, jadi interaksi di antara berbagai komponen-komponen atau katakanlah organisme-organisme dalam organisasi itu yang bisa menciptakan tegangan-tegangan atau macam-macam. Tapi prinsipnya kita tiga diskusi itu adalah kenapa bawa ke organisasi? Karena organisasi itu adalah miniatur dari alam sebenarnya. Sekarang bagaimana kita lihat interaksi antara diversity dan entropi itu ditangkap di dalam organisasi, ya, maupun kalau mau ke kehidupan juga boleh. Jadi silakan bisa langsung saling memperkaya sudah. Dari sisi siapa? Chris atau Ricky, coba silakan. Mungkin Chris duluan karena dia orang teknik. Ya, betul. Dia teknik yang juga dia sudah coba menjembatani teknik yang sosial. Ini yang hebatnya Chris di situ. Jadi dia merintis sebuah wilayah baru, ya, yang menjembatani teknik dan sosial, dan ini menurut saya ini luar biasa sekali itu. Silakan Chris. Ya, terima kasih. Ini pujian yang justru menjadi beban ini, karena itu hal menjembatani itu secara interdisipliner ilmu menjadi beban karena itu tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Proses ini menurut Beta sebenarnya sudah diadaptasi juga. Jadi ada satu konsep tentang pohon kehidupan dari biologi yang kemudian diadopsi di dalam ilmu pengambilan keputusan. Jadi justru apa yang kita lakukan dalam diskusi ini itu bukan duplikasi, tetapi lebih kepada nanti Om Riki tolong bantu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud Beta ini, artinya secara ilmu pengetahuan atau pemahaman teorinya. Tapi entropi dan diversity ini yang coba Kotong lakukan di organisasi. Nah, hal ini kalau dalam lingkungan atau kita mau menganalisis suatu lingkungan, kita bilang proses mengidentifikasi existing condition-nya. Kondisi sekitar yang existing ini apa? Sehingga kemudian itu baru kita bisa menentukan parameter-parameternya. Parameter ini mempengaruhi keputusan kita untuk berdasarkan kualifikasi. Jadi outputnya kalau dari video yang kita nonton, itu outputnya adalah apakah kondisi ini kita kategorial kritikal artinya dalam hal lingkungan itu kritikal, ataukah kondisi ini perlu diintervensi, ataukah kondisi ini tetap baik-baik saja. Nah, itu tahapan pertama yang Beta coba identifikasi dari video itu berdasarkan tahapan. Nah, hal ini juga kalau boleh diizinkan kita adopsi, jadi kita lebih tertarik kepada tahapan-tahapan mengidentifikasi sistem mengadopsi sistem ini kita terjemahkan dalam organisasi begitu. Masalah kemudian nanti organisasi itu bagaimana, itu mungkin yang punya pengalaman seperti Om Sam dan Wiki mungkin lebih tepat. Beta lebih berdiri pada kondisi mengidentifikasi pengalaman begitu. Jadi ketika Kotong sebagai seorang pengambil kebijakan atau keputusan atau lebih tepat pemain player, maka dalam organisasi Kotong harus tentukan dulu kondisi existing organisasi saya ini bagaimana. Misalnya kita case-nya organisasi ini, swab-nya bagaimana, siapa yang mampu di bidang apa, latar belakangnya apa, kemajemukan, homogen, heterogen, sehingga Kotong baru bisa masuk ke dalam proses
klasifikasi yang berujungnya ke proses intervensi atau organisasi ini tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan-perubahan yang sifatnya tidak makro. Jadi itu lebih berkaitan dengan keahlian dan potensi anggota organisasi atau betul itu yang kita maksud, artinya kita menjawab secara global bahwa tapi tahapan pertama tetap kita harus mengidentifikasi. Jadi kalau kita lihat di proses ini dalam video itu dia coba mengswab semua kondisi alam, baik itu taksonominya dan sebagainya, dan kemudian diputuskan misalnya case kita taruhlah di case-nya di Boti ya, kalau boleh kita angkat ya. Artinya kita coba mereka case-nya di Boti. Apakah daerah-daerah di sekitar Boti? Artinya Boti Chris pilih karena diandaikan punya diversifikasi tinggi gitu ya. Betul. Jadi tidak terbatas kepada manusia saja, tetapi alam. Artinya kita ambil ini tidak hanya sekedar. Nah, kalau misalnya saya coba ngambil di beberapa komunitas lain, ekosistem yang lain, itu tentu kita perlu penyesuaian atau koreksi-koreksi karena faktor manusia mungkin berbeda dengan faktor alam yang ditempati. Faktor alamnya masih natural, tapi manusianya tidak natural. Nah, itu kan kita butuh faktor koreksi sehingga kita anggap sistem ini ideal untuk kita pakai sebagai acuan untuk menjadi contoh atau sampel. Nah, kenapa Boti menurut kita semua banyak mengenal, apalagi kita bertiga mengenal daerah itu, juga tahu dan juga ada di sekitar di daerah timur, sehingga menjadi tidak susah ketika kita membayangkannya. Nah, misalnya di Boti Soe itu berarti ada alam yang masih belum banyak kalaupun proses penanamannya belum banyak menggunakan pupuk kimia. Artinya apa? Artinya tidak ada intervensi dari dari petani yang memandang bahwa lingkungan itu sudah mandul atau tidak menghasilkan sesuai harapan, sehingga perlu variabel yang mempercepat proses itu. Nah, kalau di Boti itu menurut pengamatan by informasi sekunder artinya tidak lihat langsung, jadi berdasarkan nonton di YouTube, buku, informasi dari teman-teman yang pernah ke sana, itu semua masih natural begitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang baik kita pakai untuk diversifikasi yang tadi. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau kita masukkan indam organisasi, jadi organisasi yang baru, terus kita bisa melihat bahwa dia organisasi ini bagaimana proses memulai awalnya, kita mengidentifikasi, ya itu tahapan-tahapan yang coba tadi beta sebutkan dari awal begitu bos untuk awalnya. Tapi tunggu, karena kalau dibilang entropi itu adalah sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi dari awal. Karena dia itu hadir pada saat proses. Nah, kalau kita nonton kembali ke yang video YouTube itu ya, dia jelaskan bahwa dalam setiap usaha manusia pasti ada entropi. Betul. Usaha manusia. Maksudnya ketika manusia berupaya untuk membuat bumi ini menjadi mudah dengan berbagai rekayasa biologi, berbagai rekayasa alam semesta dan lain-lain, tetap pasti ada yang namanya sesuatu yang sifatnya merugikan atau menghancurkan instrumen lainnya. Nah, itu yang namanya entropi, sesuatu yang ketika kita melakukan sebuah usahanya positif karena tujuan goalnya positif. Tapi ketika kita memunculkan berbagai energi untuk menuju goal tersebut, pasti ada yang harus dikorbankan. Contoh, kalau kita mau ke Semarang ya, pakai bis, gitu. Pasti bis itu berbahan bakar, gitu. Dia akan mengeluarkan CO2 ke alam semesta ini. Kita akan sampai Semarang, tapi hal yang tidak kita lihat adalah CO2 itu merusak lingkungan di sekitar. Gitu. Nah, CO2 itu entropi karena dia bukan goal yang kita ingin capai. Gitu. CO2 itu entropi. Nah,
contoh yang lain, misalnya dikatakan bahwa manusia ingin tidak mengurangi jumlah kematian, ya. Pemerintah tugasnya adalah menjaga kesehatan, meningkatkan ekonomi agar tingkat kematian masyarakat rendah, tingkat kematian bayi rendah. Tapi apa yang terjadi? Jumlah penduduk meningkat, kemiskinan pasti akan bertambah. Gitu. Nah, itu entropi. Gitu. Karena ketika mengurangi jumlah kematian, maka jumlah penduduk naik. Gitu. Ketika jumlah penduduk naik, tidak disiapkan dengan pendidikan yang pas, tidak disiapkan dengan pengendalian ekonomi yang tepat, maka kemiskinan, kebodohan, dan penyakit masyarakat lainnya muncul. Nah, itu entropi, sesuatu energi yang terjadi pada saat proses yang kita tidak sadari, tapi dia tidak menggerakkan usaha yang kita lakukan tersebut. Gitu. Tapi dia merusak. Gitu. Karena entropi itu dia bisa membuat chaos, kekacauan. Gitu. Memang dia tidak menjadi dominasi dari sebuah proses usaha tersebut, tapi dia merugikan yang lain, gitu. Nah, makanya dalam definisinya apa sih entropi itu? Definisi pengertian sederhananya apa ya? Nah, kalau dalam hukum termodinamika yang punyanya Chris kan, pertama kita memang agak bingung juga pas nonton video itu, baru kita ternyata yang dimaksud dalam konsep sosial, ya, analogi sosial seperti itu. Dalam termodinamika kan sebuah energi yang hadir pada saat proses, tapi dia tidak menghasilkan usaha. Gitu. Jadi itu. Tapi kalau mau dibilang kendalikan bisa. Ya, makanya dia dikaitkan dengan limbah gitu ya. Ya, semacam limbah. Itu. Oh, maaf. Salah. Artinya kita diskusi jump to the table. Maksudnya kok sama-sama berdiskusi ramai begitu ya, tidak apa-apa kan begitu. Ya. Jadi pertama proses tadi Beta sebutkan di depan itu masih proses kepada biodiversity atau diversity tadi, belum sampai kepada entropi. Jadi kalau mengikuti apa yang tadi Om Riki sebut, betul. Mungkin lebih tepat kita sama-sama pernah dapat ya, itu dulu hukum kekekalan energi ya. Betul. Energi itu tidak pernah hilang, tetapi energi itu hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Jadi misalnya minyak bumi itu minyak mentah, minyak bumi itu ketika kita dapat itu diolah bahkan sampai pada latex bayi waktu sarung tangan suster waktu bidan yang melahirkan itu juga ada unsur-unsur dari minyak bumi. Jadi apakah itu hilang? Tidak. Kemudian apakah digunakan untuk bahan bakar semata? Tidak juga, karena itu juga pakai sampai kepada di obat dan beberapa variabel lainnya. Jadi menjawab tadi yang disampaikan Om Bosem, ya menurut Beta mungkin kita bisa pahami tentang entropi itu ya bagian dari hukum kekekalan energi itu. Jadi membantu mendirect sesuatu untuk pindah dari satu posisi ke posisi yang lain dan dia hilang bersamaan dengan itu. Jadi lebih tepat dia tapi mungkin bisa disebut termodinamika. Termo itu panas, dinamis itu perubahan, jadi perpindahan begitu. Perubahan. Jadi menurut Beta kalau kita boleh saingkan dengan sosiologi ataupun ini suatu konsep bagaimana kita melakukan adaptasi dan menggunakan kemampuan itu. Itu mungkin menurut Beta lebih tepat ketiga. Namun sebelum sampai ke situ, itu makna entropi. Ini bukan. Itu yang terjemahan dari Beta. Terjemahan dari Beta yang beranjak daripada hukum kekekalan energi itu. Nah, Beta mungkin biar kita tidak terlalu lompat jauh, mungkin Beta lebih dari perlahan-lahan bahwa kita mulai memindahkan ini, kita memahami sama-sama konsep diversity, entropi ini di ilmu ini, terus kita mulai geser perlahan-lahan. Makanya kemudian dari awal tadi Beta coba ceritakan bahwa proses ini yang kita lakukan sekarang ini bukan hal yang baru, karena itu juga pernah dilakukan oleh orang teknik pengambilan keputusan dengan mengadopsi pohon kehidupan dari biologi itu. Jadi ini bukan hal yang baru, artinya hal ini wajar kita lakukan. Jadi yang perlu kita hati-hati adalah mengidentifikasi dan kita tidak melakukan pemaksaan terhadap
teori-teori ini untuk tidak sesuai penyesuaian dengan kondisi yang ada nanti kita ngomong dalam hal organisasi. Mungkin itu lebih mengajak untuk kita sama-sama masuk di awal dulu, misalnya diversity, entropi, kemudian baru kita coba membedah di organisasi. Mungkin itu tanggapan Beto, Om Riki. Iya, karena bayangan kita, Chris, pada tataran ini hukum termodinamika ya, kalau diterapkan dalam sebuah organisasi, itu maka pada saat existing yang tadi Chris ceritakan, itu maka diferensiasi itu terjadi pada saat existing. Karena dalam organisasi semakin beragam, maka ide semakin banyak, penyelesaian masalah bisa dengan solusi yang out of the box. Karena banyak orang yang berpikir, ketimbang yang berpikir itu adalah program studinya sama, asalnya sama, SMA-nya sama, pasti sudah saling mengenal. Jadi problem solvingnya pasti 1-2 saja. Tapi kalau makin beragam, maka semakin banyak pendekatan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Itu. Hanya pada saat diferensiasi banyak orang ini masuk organisasi dengan keakraban latar belakangnya, ada yang dari suku, ada yang dari agama, latar belakang dari perguruan tinggi, disiplin ilmu dan lain-lain, maka yang dibutuhkan adalah seorang leader yang memahami tujuan organisasi ini mau digerakkan kemana. Gitu. Seorang leader yang bisa memahami visinya kemana. Setelah visinya kemana, maka dia membentuk program sebagai bentuk usaha untuk mencapai visi tersebut. Ini sudah ideal, teori organisasi. Sudah sangat ideal. Tapi yang terjadi adalah pada saat beragam orang ini masuk organisasi, dan dikasih tahu bahwa visi misinya organisasi ini, program jalan, maka konflik mulai muncul pada saat rapat-rapat panitia kecil. Perbedaan paradigma itu menjadi alasan orang untuk berdebat. Apalagi kalau sudah menyentil dengan bahasa-bahasa yang tidak menghargai orang lain. Gitu. Nah, apakah itu entropi? Itu yang mungkin, tafsir saya, hal ini akhirnya menjadi entropi. Karena apa? Dia tidak membawa kita pada visi, tapi energi itu ada pada saat kita berorganisasi. Dan dia bisa membawa chaos. Gitu. Energi itu ada. Energi orang untuk berkelahi itu ada kan? Kalau misalnya di-manage oleh leadernya bagus, maka energi ini akan menjadi positif untuk menggerakkan organisasi. Semangat untuk berperang ya. Tapi kalau tidak di-manage, maka dia akan menghancurkan gerak organisasi. Nah, pada saat ini poin penting. Ini poin penting. Nanti Ricky, itu poin pentingnya adalah begini, Chris dan Ricky. Tunggu bos. Tunggu bos. Bos bilang poin penting ini interupsi point of ini apa? Ini dia hanya kasih peringatan tinggal 10 menit lagi. Kita kasih mati lah. Oh, ya. Kasih mati baru kasih hidup kembali atau nanti omong sampai 10 menit. Kita selesai dulu. Oh ya. Okay. Kita selesai itu sampai. Oke. Jadi begini. Alam semakin diversifikasi, ya makin beragam, makin itu dibiarkan, itu kan alam makin sehat, ya kan gitu. Alam pada dasarnya sudah beragam, sudah diversifikasi tinggi, ya kan. Ketika dia diintervensi, baru cenderung dibuat monoton. Yeah. Kita memilih ini karena kita makan, kita pelihara ini yang tidak berguna bagi kita cabut, kita buang, atau kita racuni dia, kan gitu ya. Sehingga alam kemudian terganggu diversifikasinya, kan gitu. Jadi maksudnya dari segi, karena saya bilang kita kan melihat organisasi sebagai miniatur alam, ya kan. Karena itu selalu kembali ke alam, supaya kita lihat itu, baru kita mengelaborasi ini dalam organisasi. Nah, alam itu makin sehat dia kalau makin diversifikasi makin tinggi, ya kan gitu. Jadi dalam pemahaman seperti itu sebenarnya menurut saya, katakanlah misalnya hukum rantai makanan ya, sebenarnya segala sesuatu di alam semesta itu saling terhubung. Kita bicara misalnya di bumi saja deh, jadi semua makhluk hidup, organisme, bahkan yang yang kita anggap bukan makhluk hidup pun, itu sebenarnya saling
tergantung dalam sebuah rantai makanan raksasa. Nah, hanya dibedakan oleh ketergantungan secara langsung dan tidak langsung. Ada yang kita membutuhkan misalnya racun itu mungkin tidak berguna. Misalnya apa ya, tanaman apa yang beracun bagi manusia mungkin tidak berguna, tapi dia berguna bagi makhluk lain, lalu makhluk lain mengakan dia apa, lalu dia makhluk itu yang berguna bagi kita. Ya, jadi mungkin ada yang rantainya sampai berapa baru bisa berguna bagi kita. Nah, itu yang keberagaman itu yang dia menjadi rusak ketika manusia mencoba mengintervensinya untuk memilih-milih yang berguna bagi dia dan tidak. Hal yang sama terjadi dalam organisasi. Ketika orang masuk dalam organisasi, ya biasanya kan kita hanya menggunakan kriteria untuk rekrut anggota, atau misalnya di kantor-kantor buat kriteria untuk siapa yang mau diterima dengan kualifikasi ini, ya kan? Nah, kita sudah menyeleksi orang dengan kriteria tertentu, artinya kita sudah menciptakan monoton gitu ya, memangkas ya, keberagaman itu, karena ketika Kris datang misalnya beta ambil Kris, ya dia hanya butuh dia punya sarjana pertambangannya misalnya, ya kan, seolah-olah hanya membutuhkan itu karena pasang kriteria itu kan, memenuhi syarat sarjana S2 pertambang misalnya. Tapi sebenarnya yang tidak disadari adalah Kris punya potensi lain gitu. Ini yang nanti berkaitan dengan Kris bilang pemetaan tadi kan. Kris punya potensi lain, potensi jaringan misalnya, atau Kris punya potensi menyanyi misalnya, atau potensi lainnya tidak secara langsung berhubungan langsung dengan fungsi yang dibutuhkan dalam organisasi. Tetapi ya kan lewat itu organisasi bisa hidup. Misalnya dia punya kemampuan untuk humor atau menyanyi. Secara tidak ini dia bisa membantu organisasi untuk membina hubungan dengan organisasi lain secara mudah misalnya kayak gitu ya. Tapi itu tidak terpantau dalam organisasi. Jadi menurut yang beta ingin tekankan adalah bahwa alam itu memang dari sononya variabilitasnya tinggi, sangat diversifikasinya tinggi. Ketika kita masuk dalam organisasi, miniaturnya sama, dia menjadi diversifikasi sangat tinggi sekali.